بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kaum muslimin dimanapun saja berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam rangka menunaikan kewajiban sebagai umat Islam, yaitu berdakwah, menyampaikan amanat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Perlu diketahui kaum muslimin bahwa satu ayat ini adalah, kalau kita lihat, kalau kita cermati para ulama salafus saleh dan para ustadz, para kiai menyampaikan, dan ini betul-betul warisan dari Nabi Muhammad, sampaikanlah walaupun satu ayat. Ini menunjukkan suatu keyakinan tauhid ilahiyah, tauhid rububiyah dan mulkiyah. Betul-betul harus sampaikan kepada seluruh umat manusia dimanapun saja berada. Karena jelas sekali umat Islam itu dimiliki oleh siapapun, dan Islam itu sifatnya universal. Dari zaman Nabi sampai sekarang tetap tidak ada perubahan. Islam itu harus dikembangkan, dan Islam itu harus disampaikan kepada yang lain. Karena jelas sekali fenomena yang terjadi saat ini dimanapun saja berada, kebangkitan Islam harus betul-betul ditegakkan di muka bumi ini. Kalau tidak ditegakkan, akan diserang oleh orang-orang yang lain, akan diserang oleh umat-umat yang lain yang benci terhadap kaum muslimin. Kenapa Islam dari dulu sampai sekarang, dari zaman Nabi sampai sekarang, mereka tidak suka, mereka tidak ingin kepada Islam itu? Apa sebabnya? Jelas sekali kaum muslimin, mereka orang-orang yang mengingkari, mereka orang-orang yang tidak setuju, mereka orang-orang yang benci, mereka orang-orang yang selalu memutarbalikan fakta. Quran ini benar dianggap salah. Mereka beranggapan yang benar, padahal mereka itu yang salah. Jelas sekali firman Allah tidak bakal salah. Firman Allah tidak ada yang salah. Justru mereka lah orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran Allah di muka bumi ini. Jelas sekali, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Harus dimenangkan. Jelas sekali, liyudhhirahu, yang artinya harus dimenangkan Islam ini di atas muka bumi ini, dimanapun saja berada, di Arab, di Palestina, di Indonesia, di Timur, di Papua, ini semuanya Islam itu harus tegak. Dan bagaimana cara menegakkan? Yaitu sampaikanlah balighu anni walau ayat. Keimanan, keyakinan bahwa agama Allah itu agama yang paling benar. Karena jelas sekali agama Allah itu bukan agama manusia. Ternyata agama Allah itu adalah ad-din,
Inna dina 'indallahi Islam. Agama yang paling benar nih atas bumi ini adalah agama Islam. Yang lain adalah salah. Jelas sekali. Semula agama Allah itu kitab-kitabnya ada 4. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran ini yang sudah merangkum seluruh kitab-kitab yang ada. Dan jelas sekali ternyata orang-orang non-muslim pun yang cendekiawan sekarang sudah saatnya masuk berbondong-bondong menuju ke agama Islam. Sebetulnya ada apa dalam Islam itu? Ada ketenangan hati, karena Allah lah yang akan menenangkan hati. Mereka orang-orang yang sudah masuk Islam, tenang hatinya dan tidak bergelisah. Ketahuilah dan yakinlah, kalau tidak percaya cobalah kalian masuk ke dalam agama Allah, agama Islam, agama yang murni, agama yang tidak bisa dicampur-campur dengan agama yang lain. Jelas sekali Islam itu sudah tersusun rapi, dari doanya, dari tata cara sholatnya, dari segala ubudiahnya setiap saat, dari bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya diatur oleh dalam Islam. Ketahuilah kaum muslimin, agama Allah adalah agama yang paling besar, agama yang paling benar. Al-haqqu min rabbik, al-haqqu min rabbik. Agama Allah adalah agama yang paling benar. Dan manusia inilah yang bakal mengalami kesalahan-kesalahan. Tapi apabila kita menjadi orang Islam, apabila kita menjadi orang mukmin, insya Allah akan dijaga oleh Allah dimanapun saja berapa. Dari pandangannya, dari pikirannya, dari pola tindak dan pola bicaranya pun akan dijaga oleh Allah. Dulu memang manusia tidak memungkiri telah berbuat jahat, telah berbuat kemungkaran, tapi setelah seumur saya, seumur 60 tahun, buat apa untuk berfoya-foya kembali? Justru saat inilah kita menenangkan bahwa amalan yang akan diterima oleh Allah adalah amalan yang justru di ujung inilah sisa-sisa umur kita. Kaum muslimin rahimana wa yakum. Kita dulu pernah muda, kita dulu pernah menyakiti orang tua, tapi saat inilah kita memperbaiki semuanya itu. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kaum muslimin yang telah berbuat dosa. Allah lah yang akan mengampuni, Allah lah yang akan memberikan maaf. Kesalahan-kesalahan akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau kita punya salah dengan manusia, terkadang manusia itu sangat susah untuk dimintai maaf. Tapi kalau Allah justru memberikan maaf sebesar apapun, salah sebanyak apapun, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sekali. Innallaha ghafurur rahim, ar-rahmanir rahim. Segala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kaum muslimin rahimani wa yakum. Kembali kepada orang-orang non-muslim saat ini berbondong-bondong masuk Islam. Karena jelas sekali dalam Islam adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada 3 hal, yaitu di dunia hasanah, di akhirat hasanah, dijauhkan dalam api neraka, dan akhir ujung harapnya adalah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun memasuki ke surga itu tidak mudah. Memasuki dalam surga itu memperbanyakkan rintangan yang banyak sekali dalam rumah tangga, di dalam berdagangan, di dalam perguruan, di dalam kampus, barangkali tidak lepas dari ujian-ujian. Karena jelas sekali ujian dari Allah, baik berat maupun kecil, tetap diuji coba. Karena jelas sekali mental seorang iman, mental seorang muslim harus seperti emas yang pernah mengalami digembleng, dipanaskan, dihancurkan sehingga menghasilkan sebuah emas yang sangat mahal sekali. Jelas sekali penggemblengan kaum muslimin seperti Nabi Muhammad pun dikejar-kejar oleh musuh. Dibilang beliau adalah nabi yang sudah hilang, beliau adalah nabi yang tidak bumi adab, beliau dibilang nabi adalah tukang nikah. Itu sebetulnya mereka orang yang benci padanya. Padahal Muhammad selalu dijaga Allah, seringkali dijaga karena beliau adalah sifatnya maksum, beliau terjaga. Adapun kita manusia, mudah-mudahan apabila kita punya niat baik dan tujuan pun baik, sama akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa yakum. Belajar agama Islam bisa melalui informal dan bisa melalui non formal, karena jelas sekali ada
Beberapa orang yang belajar di luar sekolahan justru lebih berkompetensi yang sangat kuat kualitasnya daripada di sekolahan. Karena jelas sekali mereka sudah mengalami banyak pengalaman-pengalaman dan banyak sekali pergaulan-pergaulan, sudah melihat dengan adanya pergaulan bebas, apalagi sekarang ada LGBT. Nauzubillah min dzalik, dan itu sudah dilegalkan. Kaum muslimin, kita kembali kepada zaman Nabi Lut. Bagaimana kaum Nabi Lut ketika itu dihancurkan oleh Allah. Jelas sekali, orang yang menantang Allah akan dihancurkan. Orang yang berani melawan Allah, Allah tidak segan-segan untuk menempaskan mereka. Nauzubillah min dzalik. Dan kita orang-orang Islam, yang orang bersatu, ya Allah kasih sayang mereka. Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Muhammad itu sangat sayang dan sangat lemah lembut kepada kaum muslimin. Kita semua mudah-mudahan dimasukkan kepada golongan Nabi Muhammad SAW, dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari api neraka. Kiranya hanya itu yang perlu saya sampaikan, dan mari kita belajar dan belajar. Jelas sekali agar supaya hubungan hablum minallah dan hablum minannas terjaga dimanapun saja berada. Hubungan horizontal dan hubungan vertikal tetap kita sebagai contoh dalam keluarga dan akhirnya contoh buat yang lain. Lebih kurangnya hanya itulah yang perlu saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah wal afwu wal hidayah. Akhirnya ilal liqa ilahul awalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.